Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Irsyadillah dengan NIM 60900122055. Oke, jadi di video kali ini itu kita bakal belajar mengenai data pre-processing ya, data pre-processing di data warehouse. Dan nantinya kita akan lanjut ya, kita akan lanjut ke data pre-processing lanjutan. Oke, teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk yang pertama ya, kita akan melakukan data preprocessing. Jadi di sini sudah ada beberapa step ya, ada beberapa step. Yang pertama ada untuk inputannya nanti, untuk kita mengalami input Excel input, kemudian ada select value ya, untuk select value, terus ada if field value is no, kemudian ada modified Java script value, terus kemudian ada yang terakhir untuk outputnya adalah table output. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pada si inputnya dulu teman-teman. Jadi sini kita sudah punya dataset ya. Kita sudah punya dataset, namanya itu datasetnya ini. Dataset nilai mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu dia di sini. Ini jangan lupa ya teman-teman ya, diubah menjadi yang apa CPO ini biar terbaca ya. Kita browse, terus kita masuk sini data warehouse, kita cari ya. Kita cari namanya dataset. Oke, dataset nilai mahasiswa. Jangan lupa ini di add terlebih dahulu ya. Oke, sudah masuk. Ini kenapa ada ini kosongkan saja. Ini kita delete dulu ya teman-teman ya. Oke, terus di sini kita get sheet ya. Kita get sheet name-nya. Ini kita ambil yang data nilai ini, soalnya yang punya isi ya, yang punya isi cuman ini ya, yang data nilai ini. Kita ambil ini. Kemudian jangan lupa ya, kita di sini karena di data atau di Excelnya ini si apa star row atau star column itu yang terisi itu ada beberapa yang kosong ya teman-teman ya. Jadi di sini kita harus input ya, di sini kita lihat di sini ada misalkan di sini untuk row atau barisnya itu 4, terus kemudian kolomnya itu 1 ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Di sini kita cek apakah ada datanya. Oke, ada ya. Sudah ada, jangan lupa kita preview dulu untuk memastikan apakah datanya ada. Oke, sini ada ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya jangan lupa di sini kita untuk kolom tipenya sudah ya. Ini kolom tipe, ini trim type-nya, tipenya jangan lupa disesuaikan teman-teman ya. Nomor number sudah, listring number ini sama ya, number ya. Ini juga ini number, terus ini number, kemudian ini number juga. Oke. Oke, sebenarnya ini bisa aja sih kita ganti ke integer juga bisa sih sebenarnya. Tidak apa-apa, kita gunakan itu aja. Oke, selanjutnya kita masuk pada si select value. Nah, di select value ini kita bakal mengubah urutan kolom ya. Ini nggak apa-apa, kita apa namanya, kita ini kita ke tab metadata terlebih dahulu ya. Kita ke tab metadata, terus get field to change, ini bakal muncul semua ya. Ini bakal muncul semua. Kemudian oke, kita untuk pada hari apa ya, kita masuk pada nama kolom yang sesuai dengan aturan database. Oke, rename seperti biasa ya, kita nantinya ini nama aja ya, sebenarnya nggak masalah sih kita mau ubah dia jadi sama seperti yang sebelumnya, terus yang beda juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tidak masalah ya. Oke, ini kita ubah dulu ya, ini nomor, terus ini untuk name-nya ini kita ubah ini aja ya teman-teman ya. Ini kehadiran, ini gas, kemudian ini nilai UTS sama ya, untuk OS juga sama. Untuk tabnya kita sesuaikan dengan yang tadi ya, ini number, kemudian ini string, ini juga string, kemudian ini tadi itu kalau tidak salah number ya, sesuaikan aja teman-teman ya. Ini number juga,
number, kemudian ini number. Oke, coba kita cek dulu apakah sama ya. Oke, string nama. Oke, di sini kalau sudah kita klik oke saja di sini. Kemudian pada if you value ini kita nantinya bakal mengubah ya. Ini kita akan mengubah nilai 0 atau yang kosong ya menjadi nilai yang kita inginkan, teman-teman. Oke. Pertama kita masuk pada select field, ini kita centang dulu. Select fieldnya kita centang, kemudian kita masukkan kolom ya, kita masukkan kolom. Di sini mungkin tadi kolomnya apa aja ya? Oh iya, untuk kehadiran ya. Kehadiran. Aduh, bentar. Ini kita untuk select fieldnya mungkin ya. Oh ini ya. Ini kita pilihnya di ini konten select field. Untuk select field ini kita pilih di sini ya. Kita pilih kehadiran, terus kita besarkan aja teman-teman biar kelihatan gitu. Ini kehadiran, kemudian ada tugas, kemudian ada UTS sama UAS ya. Ya, UTS sama UAS. Oke, ini udah ya. Jadi ini pada replace by value-nya ini udah ya. Kita masukkan angka 0 ya. Ini terus ini kemudian ini. Oke. Ini sebenarnya ini get field ini sebenarnya tidak usah ya. Sebenarnya kalau misalnya kita get field ini kita bakal milih lagi yang lain. Kemudian kita masuk pada modified JavaScript. Jadi di sini kita akan membuat kolom baru ya teman-teman ya. Ini kita akan menemukan satu kolom lagi yang bernama kolom nilai akhir. Oke. Jadi ini ntar nilai akhir ini akan menjumlahkan ya, akan menjumlahkan semua gitu. Ini dulu kayak nilai akhir. Oke. Dengan nilai ini tidak ini kehadiran kita haruskan samanya kehadiran terus tadi apa ini kayaknya kita harus ubah dulu ya. Kita lihat dulu kehadiran tugas UTS UAS. Oke, ini par nilai akhir. Oke, dengan tadi apa aja kehadiran kemudian ada tugas, kemudian ada UTS, kemudian ada UAS. Oke, kita titik koma, kemudian pada field name-nya ini kita temukan variabel nilai akhir ya. Variabel aja di sini nilai atau kita bisa aja ya. Oke. Hilangkan ini. Sudah ya. Untuk tipenya kita pilih integer. Oke. Oke, sebenarnya yang tadi juga kita harusnya ubahnya ini dari integer ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini database itu kayaknya cuma bacanya itu integer aja. Coba diubah, kita ubah dulu. Oke, sama ya di sini ya. Fieldnya sama, di sini kita ubah jadi integer semua. Ini kemudian di sini oke. Kemudian pada tabel output kita bikin connection dulu ya. Kita bikin connection dulu ke database-nya kita. Kita buat dulu database-nya mana. Oke, ini dia. Kita masuk ke database, kemudian kita buat new db nilai akhir ya. db nilai akhir aja. Oke, kita create, kemudian kita buat connectionnya di sini. MySQL. Oke. Localhost seperti biasa,
kemudian untuk database name-nya tadi DB nilai akhir. Oke. Root maksudnya tidak ada, kita tes apakah ada. Oke, kita buat ini dulu ya. Ini kita buat processing data tes ada. Oke, klik oke. Target tabelnya kita buat tabel nilai akhir. Oke, terang ke tabel, mulai specify. Jangan lupa di sini kita get field. Oke, ini nomor-nomor, name. Oh, ini jangan sampai salah teman-teman ya. Sudah, ini yang di nomor, udah name, nama. Oke, ini kehadiran nilai. Oke, ini kita hapus, kita coba ya, kita SQL. Oke, terus kita run teman-teman ya, kita tes apakah oke berhasil ya. Kita lihat apakah di database-nya sudah ada tabelnya. Oke, ada datanya masuk. Nah, udah ya teman-teman ya, jadi sudah. Ini tadi yang nilainya 0 tidak dia menjadi 0, dan kita sudah berhasil ya, kita sudah melakukan data processing ya. Ini sudah ya, ini tadi. Oke, mungkin ya, jadi sebenarnya di sini intinya tadi kita melakukan beberapa proses ya. Di sini tadinya datanya dalam bentuk Excel, terus kita masukkan sel ini, kita pilih value-nya ya, mungkin kita ubah value-nya ya berdasarkan database yang mau kita masukkan gitu. Dan ini gunanya apa? Untuk memilih si misal ada yang 0 gitu atau mungkin kosong gitu, kita ubah jadi 0 gitu kan teman-teman ya. Dan di sini lanjut kita buat kolom baru teman-teman. Di sini ya kita buat kolom baru, kolom nilai akhir ya, itu gunanya apa? Untuk melihat hasil akhir. Nah, di sini ada ya nilai akhirnya seperti apa. Oke, seperti ini. Oke, mungkin untuk data processing awal ya, mungkin seperti itu ya. Kita akan masuk ke data processing lanjutan, teman-teman. Oke. Oke, untuk data pre-processing lanjutannya, di sini kita akan menggunakan data processing yang sama ya dengan yang sebelumnya yang sudah kita lakukan di sini. Cuman bedanya di sini kita akan menambahkan beberapa step baru, teman-teman. Ada beberapa step baru ya. Di sini ada filter row ya, ada filter row. Ini gunanya nantinya kita akan memfilter data ya, data itu di mana nantinya itu ada perintah. Ini sama ya dengan perintah kondisi, di mana suatu kondisi where ya, atau mungkin teman-teman itu where itu biasanya eh, jika gitu, atau di mana gitu. Kita akan menggunakan dua kondisi seperti itu ya. Kemudian di sini ada kita tambahkan lagi untuk step selanjutnya adalah dummy do nothing gitu. Nah, dummy do nothing ini untuk simpanan dalam sementara ya teman-teman ya. Untuk penyimpanan sementara. Kemudian selanjutnya untuk outputnya kita nanti akan masuk lagi ke si Microsoft Excel Writer ini. Oke, untuk step awalnya sama ya. Kita gunakan yang sama. Jadi tadi kita sudah sama ya. Untuk datasetnya juga sama. Ini kita gunakan yang sama. Untuk save filenya juga sama, kemudian untuk if filenya juga sama ya teman-teman ya. If filenya sama, kemudian modified JavaScript-nya juga sama. Oke, kita yes aja. Kemudian kita lanjut ya untuk pada filter row. Jadi ini filter row ini kita gunakan untuk memfilter data ya teman-teman ya. Oke, di sini pada filter row, kemudian ini kita untuk send true-nya, untuk true, ini kan ada dua kondisi ya teman-teman ya. Untuk true-nya kita pilih yang pada dummy do nothing yang pertama. Gitu. Jadi di sini sudah sudah terpasang sebenarnya. Kemudian untuk false-nya kita pilih pada dummy do nothing kedua gitu. Nah, untuk the condition-nya kita pilih coba ya. Ini kita pada condition-nya kita pilih filenya dulu, kita pilih field-nya dulu. Kemudian pada ini kita akan menggunakan nilai akhir ya teman-teman ya. Kita akan memfilter nilai akhir. Jadi yang mau kita filter itu nilai akhir. Terus pada simbol ini kita pilih yang sama dengan ya. Kita pilih sama dengan dulu ya teman-teman ya. Kita pilih sama dengan. Ya udah. Kemudian untuk
apa namanya, ini kita ganti, oh ini bukan ya, ini kita ganti ya, udah dipilih lebih besar sama dengan, oke, ini pilih besar sama dengan, pada view-nya kita masukkan nilai ini, itu, sebentar ya, ini kita masukkan nilai true ya, ini berarti ya. Oh, ini kalau tulisnya true ya, nilai akhir lebih besar sama dengan nilai akhir dengan ini value-nya kita ubah jadi 56 ya. Kalau true ini not, ini true berarti ya. Oke, akan dikirim ke yang si dummy do not yang pertama gitu. Kemudian kalau misalnya jika nilainya tidak sama dengan 56, maka data akan dikirim ke step dummy yang kedua. Seperti itu ya, kita coba tes kan ya. Oke, sudah ya teman-teman ya, untuk kita memfilter ya. Jadi nantinya si filter ini misalnya dia lihat, oh si nilai akhirnya lebih dari 56 atau enggak apa, lebih dari atau sama dengan 56, oke, true, berarti ini kita akan masukkan ke dummy donut yang pertama gitu. Nah, kalau tidak, oh dia kurang dari 56, oke, kita masukkan ke donut yang kedua tuh teman-teman ya. Ini kondisinya bisa aja sih, ini kalau bisa kita not berarti kebalikannya. Ini kita truein aja ya, biar ini ke sini terus ke sini. Oke, kemudian kita masuk ya pada dummy do nothing yang pertama. Jadi ini kita sudah hubungkan ini menjadi true. Kemudian jadi yang lebih dari 56 itu akan masuk ke sini. Kemudian untuk yang false itu akan masuk pada dummy do nothing yang kedua, teman-teman ya. Jadi ini akan disimpan. Jadi si data step selanjutnya ini artinya semua data yang bernilai lebih dari 56 atau 96 itu akan simpan di sini sementara ya. Dan kalau tidak, itu di sini. Oke, kita lanjut ya untuk pada selanjutnya. Ini kita gunakan micro special ini buat apa gitu. Ini untuk fungsinya itu buat ini kita simpan data tadi yang sudah kita filter ya. Artinya kita sudah proses gitu. Oke, untuk yang pertama ya, gini kita sudah sambungkan ya. Untuk demi noting yang true kita sambungkan yang pertama. Untuk demi noting yang kedua kita sambungkan ke yang kedua, teman-teman. Oke. Ini kita buat ya. Di sini kita buat di sini untuk nama filenya. Kita ini apa untuk filenya kita browse aja dulu. Kita browse terus kita simpan di, oke, untuk file name-nya ini bilang apa ya, nilai akhir atau ini ya data true aja. Oke, data true. Oke, kita simpan dengan format seperti biasa ya, XLX, atau bisa aja sih teman-teman juga mau pakai yang SLX yang ini juga bisa ya. Ini kita gunakan yang ini soalnya kita gunakan Excel di atas 2007 ya teman-teman. Oke, 2007 kalau sudah kita show filenya. Oke, ini sudah ya teman-teman ya. Kita show file name, terus kita oke, sama ya ini ya. Kita browse, kita masuk pada sama tempat yang sama. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, di sini kemudian, oh enggak ya, dia di sini berarti ya. Kita masuk ke si SLX ini, apakah ini tersimpan ya teman-teman ya? Kita lihat dulu. Jadi kita masukkan apa namanya, data berarti di sini. Oh, kita simpan di sini aja kali ya. Data false, save. Kita show filenya dulu. Oke, close. Ini saya lihat ini dulu ya. Data warehouse atau true. Oke. Coba kita run ya teman-teman ya. Kita run apakah oke, aman ya teman-teman ya. Kita cek apakah si datanya ini ada atau tidak teman-teman. Oke, data false ada, data true aja. Kita lihat apakah
Oke, nilai akhirnya bener ya, lebih dari 56 untuk yang true, kemudian untuk data false-nya oke teman-teman ya, kurang dari 66. Oke, jadi mungkin untuk data processing seperti itu ya teman-teman ya. Ini data processing lanjutan, jadi yang sebelumnya juga data processing ya. Jadi ini bedanya apa? Sebenarnya tidak terlalu berbeda, ini ada tambahannya aja. Jadi ini di sini kan kita awalnya kita memproses data itu dia jadi ada nilai yang bernol ya. Dan ada kita juga mengubah tipe data yang bisa terbaca untuk database ya teman-teman ya. Ada nilai nol ya, jadi nol itu kita ubah jadi nol, jadi biar sih nanti di database-nya terbaca itu jadi nol teman-teman, seperti itu. Nah ini terus ini kita juga tambahkan ya, kita tambahkan kolom baru namanya nilai akhir di sini. Nah di sini yang kemudian yang kedua lanjutannya apa? Oke di sini kita filter sekarang teman-teman. Jadi tadi nilai akhirnya kita sudah buat, oke nilai akhirnya sudah ada. Sekarang kita filter nilai akhirnya yang lebih dari 56 kita membuat data baru nih apa outputan baru buat dia gitu. Oke, kita buat seperti ini teman-teman. Terus kalau misalnya kurang 56 juga seperti itu ya. Oke, mungkin untuk dari data processing dan data processing lanjutan cukup sekian dari saya. Kalaupun ada kekurangan mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.